Selamat sore Pak. Selamat sore. Ini kayaknya hari ini sibuk sekali Pak ya? Biasa aja. Tapi kalau hari ini Pak kemana aja hari ini? Tadi pagi biasa olahraga, terus tadi sidak sebentar, kemudian saya menghimpun semua OPD, mengevaluasi kinerja, realisasi anggaran, terus sidak tadi sebentar melihat bagaimana dukungan OPD terhadap bagaimana mendorong inovasi. Ya, karena persoalan di kita ini adalah persoalan inovasinya Mas. Ya, dengan kondisi daerah yang relatif terbatas sumber daya manusianya, inovasi adalah hal yang harus kita pacu ke depan. Karena sumber daya alam kita cukup banyak, cuma memang mendorong inovasi personal, inovasi kelompok, OPD menjadi sebuah keniscayaan untuk memacu Sulbar ini bertumbuh menjadi lebih baik. Pak, ini kan bentar lagi kita ulang tahun di Sulawesi Barat. Ya, soalnya tanggal 22. Kayaknya bakal sangat sibuk. Ada beberapa agenda Pak ke depan nanti nih. Kegiatan paling cuma kita rapat paripurna dengan DPRD, kemudian ada beberapa kegiatan jalan santai, kemudian juga lebih banyak sebetulnya kita bermuasabah, mencoba introspeksi diri kembali 18 tahun ini, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Ini penting karena tanpa ada target yang jelas kita hanya akan mengotot. Itu kenapa saya katakan pentingnya untuk menetapkan capaian-capaian ke depan agar kita bisa mencarikan langkah-langkah inovasi untuk mencapai tujuan besar. Kalau hanya bisnis as usual, nah ini kita akan cuma ya menjadi orang-orang biasa saja. Saya katakan ketika Sulbar ini ingin menjadi lebih luar biasa, langkah-langkahnya harus luar biasa. Betul. Tindakan-tindakannya harus luar biasa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, menjadi provinsi luar biasa, mari kita bekerja dan bertindak secara luar biasa. Ya, pertanyaannya Pak, apa sudah ada hal luar biasa nih yang dilakukan oleh seorang Akmal Malik menuju ulang tahun nih Pak? Saya ini kan cuma penjabat. Tapi ada lah Pak, pasti sudah ini nih, atau masih proses ke sana Pak? Seorang pejabat gubernur itu sejatinya kan cuma mengisi kekosongan. Oh iya. Tetapi saya punya keyakinan sebaik-baiknya manusia, karena saya manusia, adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi saya ingin sebagai manusia biasa yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin di Sulbar ini, saya ingin bermanfaat untuk Sulbar. Itu kenapa langkah-langkah yang saya lakukan pertama itu ya memulai mengidentifikasi apa persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh Sulbar. Dan saya melihat, jujur saya melihat persoalannya adalah masih banyak kita belum bangga menjadi Sulbar. Kita belum bangga menjadi Sulawesi Barat. Kita masih berorientasi kepada provinsi-provinsi tertentu. Bahkan bayangkan saja ketika ada acara, MC ngambil dari provinsi tetangga. Padahal kita bisa loh Pak. Nah ini yang saya katakan kita belum bangga menjadi Sulbar. Nah spirit ini yang ingin kita dorong ke depan. 18 tahun itu sudah akil balik, sudah dewasa itu. Ya kan? Kalau di sisi umur di Indonesia itu sudah boleh kawin 18 tahun. Iya. Artinya apa? Ke depan itu saya ingin Sulbar itu pertama percaya diri. Oke. Karena tanpa percaya diri Anda tidak akan bisa bergerak dengan baik. Nah, membangun percaya diri itu kita harus mengidentifikasi apa yang kita miliki. Iya. Itu kenapa bagi saya data desa presisi menjadi hal yang niscaya. Iya. Ketika kita tahu kelebihan kita bisa membanggakan kepada orang lain. Inilah yang akan mendorong kita lebih percaya diri. Begitu juga ketika kita melihat kekurangan apa yang masih kita miliki, kita akan mengatur langkah dan tindak kita untuk menyelesaikan persoalan kekurangan kita. Itu kenapa saya mengajak semua stakeholder, pertama-tama mari kita bermuasabah. Mari kita introspeksi diri. Saya katakan membangun sebuah daerah itu kuncinya adalah kolaborasi. Membangun demokrasi yang sehat itu juga hal yang penting. Demokrasi adalah fondasi bagi sebuah budaya sistem yang lebih baik ke depan. Kita kan sudah sepakat menjadikan demokrasi sebagai jalan hidup kita di Indonesia ini, termasuk juga Sulbar. Saya selalu katakan ke banyak orang, ketika kita menjadikan demokrasi
sebagai jalan hidup kita harus sering minum obat. Apa obat itu? Sabar, sabar, dan sabar. Tetapi terus berikhtiar. Tidak ada sebuah capaian itu bisa diraih dalam waktu sekejap. Kenapa? Kita bukan pesulap. Pesulap pun masih harus mempersiapkan diri. Betul. Ya, itu kenapa saya minta kepada semua stakeholder, mari kita melihat apa yang kita miliki, kemudian apa yang harus kita capai ke depan, dan mari kita berkolaborasi untuk mencapai langkah-langkah tersebut. Saya ingat sebuah kutipan dari Mark Zuckerberg, pendiri Facebook itu mengatakan, lebih baik Anda gagal tapi Anda sudah berbuat daripada Anda tidak berbuat sama sekali. Karena kalau Anda diam, itu yang pasti adalah Anda gagal. Tetapi ketika Anda bergerak, masih ada kemungkinan Anda sukses. Jadi mari kita bergerak, berbuat saja. Peluangnya ada dua, berhasil atau gagal. Setidaknya ada pilihan untuk berhasil. Nah, daripada kita diam. Kalau kita diam, sudah pasti kita gagal. Dan sekarang ini Pak Akmal Malik ini saya bergerak ke sana nih. Saya bergerak terus. Berhasilnya nanti di akhir nih. Saya bilang ada faktor-faktor penyebab keberhasilan itu. Kita bukan Tuhan. Kita bukan penentu sebuah keberhasilan. Kita sebagai orang beriman percaya ada takdir. Tetapi tugas kita berikhtiar. Ya. Kita berkolaborasi, mengajak semua pihak. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Bukan tidak berhasil ya, belum berhasil. Tetapi saya bilang langkah-langkah yang kita lakukan ini itu menjadi bukti kepada publik bahwasanya kita sudah berbuat sesuatu. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, Pak, mari kita buat kegiatan A agar tercatat di rekor A, rekor B. Saya bilang kita tidak perlu. Yang penting kita bergerak dan tercatat di hati masyarakat. Nah, bekerjalah secara ikhlas. Kita gelontorkan kegiatan Merdeka, gerakan Merdeka Pangan. Kita gelontorkan membangun kebanggaan terhadap budaya. Kemarin Festival Sandek dengan tanpa APBD, ya gitu. Itu bisa sukses sih itu Pak. Meskipun awalnya banyak yang ragu tuh Pak. Itu kolaborasi. Nah, artinya saya katakan, mari kita bergerak. Persoalan berhasil tidak sempurna itu adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Yang paling menarik itu pada saat jelang pelaksanaan Festival Sandek itu kata-kata Bapak tuh di atas podium di hotel bertemu dengan sponsor, semua perangkat yang akan terlibat di Festival Sandek. Ada satu kalimat yang Pak Akmal Malik itu, wah saya terngiang-ngiang juga nih kata-katanya Pak Akmal nih. Ini di Sulbar ini apa kebanggaan kita? Dan Pak Akmal di situ sampaikan kebanggaan kita sebagai orang Sulbar adalah Sandek. Itu karena sebuah sistem atau sebuah komunitas itu dia harus punya satu icon, satu keyakinan yang bisa merepresentasikan kulturalnya dan juga masyarakatnya. Saya katakan Sulbar itu tidak besar, dia kecil, ya, semuanya kecil, wilayahnya kecil, jumlah penduduknya kecil. APBD-nya kecil. Ya. Saya bilang seperti Sandek. Sandek itu kecil, tidak ada mesinnya, tidak ada mesinnya. Awaknya cuma 8 orang, tetapi nyalinya gede. Itulah itu kenapa katakan kita harus mengadopsi filosofi Sandek. Kecil, tapi memiliki nyali yang besar untuk mengurungi Selat Makassar. Tidak ada yang berani melewati selat ini. Bahkan kapal yang punya tonase di atas 10-20 pun masih berpikir untuk melewati itu. Dan tetapi Sandek dengan cuma mengandalkan tenaga dan angin saja layar, kita berhasil menyeberangkan sampai ke Balikpapan. Artinya apa? Sepanjang Sandek itu terus bergerak dan Allah masih meniupkan angin di bumi ini, insya Allah Sandek sampai tujuan. Nah, itu dari Sulbar. Kan kemarin itu kita singgung sedikit Sandek ya, karena ini sangat fenomenal. Seorang Akmal Malik akhirnya bisa menghadirkan lagi nih festival bahkan sampai ke IKN. Itu kemarin kan banyak orang yang pesimis tuh Pak. Kok bisa sih akhirnya terlaksana? Apa yang Pak Akmal Malik dan teman-teman lakukan di belakang layar yang kita tidak tahu ini? Bagi kita sederhana aja, kita punya niat yang baik. Kita yakinkan bahwa kita bisa lakukan itu kepada semua dan organisasinya tidak terlalu besar. Ya, kita paling-paling cuma ada 5-10 orang lah yang sangat aktif ya. Tetapi 5 dan 10 orang tuh dia tahu berbuat apa. Daripada kita punya organisasi besar, bikin SK, tapi semuanya memerintah saja. Ya. Pertanyaan kalau semua memerintah, siapa yang bekerja?
Betul. Lebih baik 5 atau 10 orang saja yang berikan direction, yang lain bekerja. Nah, jadi ini persoalan pengorganisasian. Kemarin untuk sponsorship 3 orang saja. Untuk kesenian 1 orang saja. Betul. Saya mintakan Pak Isa. Kemudian untuk manajemen di lapangan saya minta Bu Agusnia, 1 orang saja. Semua di bawah kontrol dia. Kemudian untuk teknis lomba saya minta Pak Ridwan. Bukan semua tidak bekerja, semua bekerja, tapi yang mengkomandoi itu masing-masing ada peran menjawab. Ada perannya gitu. Tapi tidak besar. Tetapi yang terlibat luar biasa banyaknya. Dan efeknya besar. Nah, itu yang saya katakan kenapa mereka kita gerakkan, karena mereka yang dipercaya oleh komunitas. Untuk komunitas seni budaya mereka percaya sama Pak Isa. Untuk komunitas Sandek saya dipercaya sama Pak Ridwan. Untuk komunitas teknis di lapangan Ica percaya sama Pak Sunsatu. Dan alhamdulillah sponsorship percaya sama saya. Ya, sponsorship percaya sama saya. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan cukup besar dan ada sisanya juga. Dan sisanya sekarang akan kita buat yayasan dan insya Allah sisanya kita serahkan sebagai modal awal bagi yayasan Sandek. Ini luar biasa sekali nih Pak PJ, ini kan cuma setahun di sini tapi mikirnya panjang sekali. Gini, saya kembali ke tadi, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang. Saya cuma laksanakan ini saja. Saya walaupun waktu saya setahun atau diperpanjang oleh presiden nanti setahun lagi, saya berharap dan jangka itu saya bisa berbuat. Nah, mungkin tidak sempurna, tidak sophisticated, tidak ada orang sempurna. Walaupun nama saya Akmal itu artinya sempurna loh. Tetapi saya yakin tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Yang harus kita lakukan ya udah tetap berkolaborasi. Saya tuh yakin program gerakan Merdeka Pangan, kemudian data desa presisi, kemudian juga Festival Sandek, dan insya Allah sebentar lagi kita akan kolaborasikan dengan menanam 1.250.000 pohon mangrove yang kita kolaborasikan nanti dengan lomba catur juga, festival catur juga, insya Allah ya itu akan dikenang sebagai gerakan-gerakan yang membangkitkan jati dirinya Sulbar. Bahwasanya kalau Sulbar itu mau bergerak dia bisa, sama seperti sepeda. Ya, sepeda itu kalau kita berhenti mengayuh dia berhenti. Tapi sepanjang kita masih mengayuh dia tetap berjalan. Jadilah seperti sepeda, jadilah seperti Sandek. Siap. Pak, sebelum kita ngobrol soal Merdeka Pangan Sulawesi Barat dan konsepnya Akmal Malik ke depan, kita break dulu, Pak. Oke. Yuk. Lanjut lagi nih Pak. Tadi sempat nyinggung soal data presisi. Ini penting banget. Data desa presisi. Ini penting banget. Tapi sejauh ini seperti apa perkembangannya Pak? Sejatinya kita punya 575 desa sesudah. Inginnya saya sih kalau bisa tahun 2022 ini selesai semua. Kita lakukan pendataan pemetaan secara spasial ya melalui drone dan juga pemetaan sosialnya. Tetapi karena resources kita terbatas, jadi kita mulai dengan piloting dulu di 45 desa. Nah, untuk 45 desa ini semua sudah selesai. Ada yang selesainya 100%, ada yang baru 80% dari 45 desa ya. Kenapa? Karena kondisi geografis kita kan tidak mudah ya. Apalagi daerah Masa, Bonehau, Kalumpang sana kan kejauh sekali. Jadi insya Allah nanti pemetaan secara spasial sudah selesai semua. Ya. Yang pemetaan secara drone sudah selesai semua. Sekarang lagi on progress adalah pemetaan secara sosial. Sensus. Dan ini penting. Dari rumah. Penting sekali karena melihat detailnya. Betul. Kalau kita tahu satu titik situ ada rumah, nah nanti tim kita langsung datang ke sana. Berapa penghuninya, apa pekerjaannya, siapa namanya, kemudian di mana apa makannya, berapa kebutuhannya, itu kita lagi urutkan sekarang. Ya. Dan sekali lagi memang tidak mudah, tetapi kita selalu bergerak. Saya berharap data itu menjadi dasar bagi pemerintah Sulbar untuk membuat kebijakan yang lebih aktual dan sesuai kebutuhan. Perencanaan itu harus bebas data. Betul. Ya, karena ketika perencanaan tidak berbasis data, itu namanya menghayal tingkat tinggi. Ya. Nah, itulah kenapa resources yang kita terbatas, uang kita yang terbatas,
harus tepat sasaran. Ya. Agar tepat sasaran bagaimana? Ya datanya harus akurat dong. Betul. Itulah pentingnya data desa presisi menjadi sesuatu yang akan menjadi pertama di Indonesia nanti. Mutlak ada nih Ya, di Sumbar. Makanya kita bilang program data desa presisi ini walaupun yang punya adalah IPB, tetapi secara provinsi dia pertama sekali dilaksanakan di Sumbar. Dan pilot projectnya 45 desa tadi. Bukan, dia akan tambah terus sampai Oktober besok selesai ya. Insya Allah minggu pertama Oktober sudah selesai. Saya akan paparan nanti ya. Siap. Awal Oktober. Setelah itu baru kita coba 100 lagi sampai Desember. Ya. Baru 2023 sisanya. Iya. Jadi saya berharap nanti sampai saya berakhir di sini masa jabatan itu 575 desa sudah saya petakan semua. Jadi akan ada satu potret kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan desa terkait apa? Terkait dengan desa. Iya. Karena di situ ada data semua. Iya. Ada semua data di situ. Jadi pun para masyarakat yang ingin mengkomplain bisa berbasis data itu juga. Jadi kita punya frekuensi yang sama karena data kita sama. Jangan sampai kita berdebat karena datanya beda. Itu wasting time. Ngabisin waktu banget gitu. Betul. Kita yakin, dia tidak yakin. Ya kan? Sama kayak Mbak Des. Saya yakin dengan saya gagah. Dia nggak yakin saya ganteng gitu loh. Kan beda kita. Iya. Makanya agar yakin harus datanya bersama. Betul. Nah, itulah kenapa pentingnya data desa presisi itu untuk membuat frekuensi yang sama terhadap sebuah kebijakan, menghadirkan frekuensi yang sama terhadap apa yang kita capai dalam beberapa tahun. Pak, kalau diminta lanjut di sini masih mau nggak? Lanjut kemana? Lanjut lagi di itu bukan urusan saya, itu kewenangan presiden. Ya. Mau nggak Pak nih? Bukan masalah mau tidak mau. Saya ini kan petugas negara. Iya. Saya petugas negara. Saya sami'na wa ta'na. Ketika perintah presiden di sini, saya tetap di sini. Tapi kata presiden, Pak Akmal dibutuhkan tempat lain, saya siap juga pindah tempat. Siap juga. Tapi karena kan sekali setahun kan evaluasi. Iya. Tapi 1 tahun ini mau menyimpan sesuatu termasuk data desa presisi. Ya, itu akan menjadi sebuah legasi nanti, insyaallah ya. Walaupun kita kolaborasi dengan dengan IPB, tapi manfaatnya akan dirasakan oleh. Dan ini akan menjadi benchmark bagi Indonesia ke depan. Ya. Saya lihat sudah mulai banyak yang niru-niru katakan gitu. Bagi saya ada persoalan, silakan monggo. Silakan. Untuk yang baik itu memang harus kita diseminasi. Harus kita sebarluaskan hal yang baik. Yang tidak boleh kan hal yang buruk. Siap. Pak, ini belakang ini di Tribun Sulbar itu beritanya Pak Akmal Malik sibuk beberapa agendanya itu merdeka pangan tuh sampai buka lahan di beberapa tempat termasuk di arteri terakhir Pak ya. Buka lahan itu maksudnya merdeka pangan Sulawesi Barat kayak gimana nanti ke depan itu, Pak? Begini, Sulbar ini dikenal dulu sebagai salah satu lumbung pangannya Sulawesi Selatan sebelum dimekatkan. Artinya potensi real di Sulbar ini adalah bidang pertanian. Karena kita memiliki potensi real di bidang pertanian, tentunya kita harus dorong kembali. Kemudian terjadi dinamika baru sekarang di mana ada 3 komoditi besar yang mulai mengalami krisis. Jagung, kedelai, dan gandum. Nah, di Indonesia kan kita gandum tidak ada. Ya, itu kenapa akhirnya kita Sulbar harus berkontribusi agar Sulbar bisa menjadi salah satu penyuplai berkontribusi untuk mengatasi krisis pangan yang ada. Makanya gerakan Merdeka Pangan ini adalah antitesis dari potensi krisis pangan. Jadi setidak-tidaknya nanti Sulbar tidak perlu lagi tergantung pada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Syukur-syukur berlebih bisa kita kirim ke ada provinsi. Nah, inilah sebetulnya keinginannya kita fokus pada 25.000 lebih ya hektar ya yang kita fokuskan dulu tahun ini dan tahun depan ya ini juga akumulasi dari 6 kabupaten. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, bervariasi sekali ya antar kabupaten. Itu tergantung pada kesiapan lahan yang mereka miliki. Tetapi kita memberikan dukungan bibit, bibit jagung, bibit kedelai. Nah, kedelai kita sekarang juga ada kedelai unggul dan tengah mendapatkan sertifikasi. Ya. Nah, ini akan menjadi modal kita nanti. Saya melihat potensi pertanian kita tuh bagus kan. Ya. Saya juga datang kemarin melihat bagaimana masyarakat di daerah Peluku, Mamuju beralih dari padi selama ini kepada bawang. Kenapa?
harganya lebih bagus. Betul, Ya, karena bawang juga salah satu penyuplai komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi. Nah, begitu juga cabai. Nah, kita memang fokus kepada apa komoditas-komoditas yang menyumbang inflasi di Sulbar. Nah, dengan kita melakukan treatment itu bisa membuat kita lebih merdeka. Kita tidak tergantung pada negara dan inflasi bisa kita atasi. Kalau Merdeka Pangan ini sejauh mana dengan daerah-daerah Pak? Apakah mereka sebenarnya sudah siap, hanya selama ini tidak terkelola dengan baik, tidak ada suplai bibit? Memang saya bilang kita tidak bisa hanya berpatokan kepada regulasi. Aturannya begini, aturan begitu. Karena regulasi yang ribuan itu seringkali tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi komunikasi yang efektif, insya Allah. Saya mencoba membangun komunikasi dengan semua bupati-bupati. Meyakinkan para bupati betapa pentingnya kita bersinergi, betapa pentingnya kita berkolaborasi agar sekali lagi krisis pangan yang sudah Presiden kasihkan kita warning bisa kita atasi. Kuncinya di komunikasi. Ya, kunci di komunikasi. Kalau kita potensinya ini Pak, jagung atau kedelai? Kita punya jagung, kedelai, cabai juga, bawang merah. Bawang merah juga. Saya lihat saya turun ke lapangan semua. Di Mamasa itu apa yang tidak ada? Cabainya bagus, buah hortikulturanya bagus, Mamuju punya jagungnya bagus. Iya. Sementara Pasangkayu dan Mamuju Tengah dia punya potensi tambak yang bagus. Betul. Saya kan naik pesawat, sengaja saya naik pesawat Susi Air, saya lihat semua itu tambak semua dan kelapa sawit. Dan kelapa sawit. Memang kita lebih banyak menanam kelapa sawit karena dianggap petani lebih menguntungkan, tapi berbahaya. Iya. Ketika terjadi goncangan harga kelapa sawit, semua goyang ekonomi kita. Betul. Itu yang terjadi kemarin di Mamuju Tengah. Oh iya, betul. Nah, makanya saya ingin ada diversifikasi komoditas. Oh. Insya Allah kita sudah mendapatkan sekarang dukungan dari Menteri KKP 3.900 hektar stream estate tambak udang. Wow. Kita akan bangun di Topoyo dan Porosa di Mamuju Tengah. Ini lagi proses kita berbicara dengan semua pihak. Saya ingin tidak ada dirugikan. Nah, ini akan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan kita di bidang lautan. Ingat ya, kemarin di 5 komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi di Sulbar itu 2 adalah perikanan, ikan boronang dan ikan ketapang. Ini unik ini, kita punya laut yang luas, tetapi ikan berkontribusi terhadap inflasi. Kan unik kan? Iya. Nah, unik ya. Nah, inilah ya, kita ingin mencari substitusinya. Jangan cuma ingin makan ikan berenang saja. Banyak ikan yang tidak berenang juga banyak. Gitu kan? Jangan cuma berpatokan sama ikan ketambah saja. Banyak ikan lainnya juga enak. Nah, ini kan perlu edukasi. Pak, tapi ini kan Pak Akmal sudah jalan-jalan kemana-mana melihat potensinya. Tapi memang Sulbar itu bisa merdeka pangan? Bisa, sangat bisa. Sepanjang jangan tidur. Karena kalau Anda tidur, lahannya juga tidur. Makanya ada istilah lah, ada lahan tidur Pak. Tidak ada lahan tidur. Yang tidur itu orangnya, bukan lahannya. Iya. Kalau Anda bangun, lahannya pasti akan bangun juga. Oke. Maka kita bangunkanlah seluruh masyarakat. Ayo garap lahan kita masing-masing. Kita tanami. Kalau tidak ada pupuk, kita bantu. Kita akan bantu segala macam. Dan sekali lagi, jangan monokomoditas. Saya juga ingin mendorong Mamuju Tengah, jangan hanya bersandar pada sawit saja. Oh. Harus ada diversifikasi tanaman. Jadi ketika terjadi goncangan harga sawit anjlok, kita masih punya komoditas lain. Oh iya. Siap. Ya. Oke, kita break dulu. Saya Munawar Rahmat atau Rara, jurnalis Tribunsobat.com bersama PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik. Ini sebenarnya beliau sibuk sekali hari ini, tapi alhamdulillah kita ada waktu kesempatan ngobrol 2 hari menuju ulang tahun Pak ya. Ya. Pak, terakhir mungkin Pak, ini Pak Akmal Malik sudah berbulan-bulan di Sulawesi Barat. 4 bulan. Wah, 4 bulan. Itu apa nih Pak ke depan harapannya untuk Sulawesi Barat? Kita cuma ingin mengimbau seluruh stakeholder, khususnya elit-elit untuk bisa berkolaborasi.
demokrasi yang baik itu akan menghadirkan kinerja pemerintahnya. Hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman kemarin di Jakarta itu ada korelasi antara demokrasi dengan kinerja birokrasi. Ya. Melalui demokrasi yang kolaboratif, demokrasi yang betul-betul bersatu, insya Allah akan bisa mendorong kinerja teknokrasi atau birokrasi yang lebih baik di semua kabupaten dan provinsi di Sumbar ini. Kuncinya kita bangun komunikasi, karena bagi saya membangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang betul-betul baik, ya, itu akan menjadi salah satu kunci keberhasilan Sumbar untuk bertumbuh bersama provinsi lainnya. Pak, terakhir Pak, pesan untuk teman-teman milenial Sulawesi Barat nih Pak. Untuk para milenial, sekali lagi mari bangkit dari tidurnya. Ya, saya pernah datang ke salah satu universitas ternama ya, di Sulawesi Barat. Saya lihat di samping universitasnya itu ada lahan yang sangat luas sekali. Saya menghimbau Anda menjadi petani milenial. Ya, itu kalau Anda tanamin saja dengan jagung, ya 3 bulan Anda akan panen. Anda tanami semua dengan kedelai, sekian bulan Anda akan panen. Jadi saya berharap jangan semua ingin jadi politisi, jangan berharap semua akan jadi pegawai negeri. Ya, lebih baik kita menjadi entrepreneur. Ya, lahan cukup luas di wilayah ini, tinggal Anda bangun dari tidurnya saja. Oke, mari kita bangun Sumbar ini dengan kekuatan dan potensi kita masing-masing. Demikian seperti itu. Siap. Ya. Terima kasih Pak Akmal Ya. Malik. Ini masih banyak agenda setelah ini. Kita akan bertemu di lain waktu lagi Pak ya, Insyaallah. dengan topik berbeda. Dari Puners, demikian jumpa kita hari ini. Saya Menawar Rahmat pamit undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan.